Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. أيها الإخوة والأخوات، لا زلنا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri hafizahullah membuka kajian kita malam ini dengan muji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa dan selalu diberikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Adapun setelahnya beliau mengatakan kita masih berada pada ayat yang ke-178 dari surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang baik dan membayar diat tebusan kepadanya dengan baik pula. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Faman ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan memperoleh azab yang sangat pedih. أيها الإخوة، تكلمنا في اللقاء السابق عن حرمة القتل وعن أنواع القتل، وتكلمنا أيضا عن أنواع الدماء المعصومة ومتى تكون الدماء مهدرة غير معصومة. ويعني مراجعة سريعة، قلنا أن أنواع القتل ثلاثة. من يتذكر؟ تفضل. طيب. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kami, kata Syekh, atau kita telah menjelaskan kepada antum semua tentang haramnya membunuh dan bagaimana mulianya jiwa orang-orang yang beriman. Dan kita juga telah menjelaskan kepada antum sekalian jiwa-jiwa yang maksum, yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh, dan jiwa-jiwa yang boleh dibunuh. Kita pun juga telah menjelaskan kepada antum macam-macam bentuk pembunuhan yang ada. Lalu Syekh bertanya kepada jemaah sekalian, siapa yang masih ingat, kata Syekh, jiwa-jiwa yang maksum? Jiwa-jiwa yang maksum. Pertanyaan Syekh, siapa di antara antum yang masih ingat macam-macam bentuk pembunuhan? Macam-macam bentuk pembunuhan. Nah. Ya, nah. Murni. Bukan murni. Disengaja. Sengaja. Yang kedua? Yang kedua tidak sengaja tapi menyerupai. Sengaja. Ya, yang ketiga? Yang ketiga tidak sengaja. Masya Allah. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya, Pak.
طيب السؤال الثاني أنواع الدماء المعصومة. Pertanyaan kedua, darah-darah yang terpelihara. Silakan. Boleh lihat contekan saya, catatan. Boleh lihat catatan? Boleh. Boleh. Ya. Silakan. Ini keutamaan orang yang ada catatan dan tidak ada. Ya, yang ada catatan bisa dia yakni membaca. Ya, silakan. Jiwa-jiwa yang maksum, yang terjaga. Satu yang beriman. Yang kedua, orang yang beriman. Orang yang minta jaminan keamanan. Yang sudah ambil jaminan, bukan minta, sudah ambil. Ya. Yang ketiga, Orang yang di tengah masa perjanjian. ya. Yang keempat, Orang yang zimmi, yaitu orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Masya Allah. Membayar hijab. Jazakallah khair. Silakan Pak. Karena tidak ada hadiah di sini. طيب جزاكم الله خيرا. هذا هو مختصر ما ذكرناه في اللقاء الماضي. أما عن الآية أيها الإخوة كما قلنا أن الآية نزلت وذلك لأن اليهود كان يجب عليهم القصاص ما عندهم اختيار، والنصارى يجب عليهم العفو ما عندهم اختيار، لابد أن يعفو. إذا ضربته على خده الأيمن لابد أن يعطيك الأيسر. هذا في كتابهم. أما في الحقيقة فهي مختلفة تماما. فهم أكثر الناس قتلا في الأرض وتشريدا وسفكا للدماء الآن، لما النصارى والعياذ بالله. فنزل التخفيف على هذه الأمة فخيرها الله جل في القتل العمد إما القصاص وإما أخذ الدية وإما العفو بلا أخذ للدية. نعم. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Itulah kata Syekh murajaah yang sangat ringkas, bentuk pengulangan pelajaran secara ringkas, dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya apa yang sudah dipelajari harus apa? Dimurajaah, harus diulang. Ya, harus diulang. Taib. Kami telah menyebutkan kepada antum sekalian kata Syekh bahwasanya ayat ini turun karena orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi mengharuskan kisos, ya, di tengah-tengah mereka kalau sekiranya ada yang membunuh, ya, wajib kisos, tidak ada pilihan yang lain. Sedangkan orang-orang Nasrani, ya, mereka mewajibkan maaf, ya, untuk orang-orang yang membunuh. Tidak boleh apa? Dikisos. Tidak boleh apa? Dikisos. Ya. Lalu datang syariat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keputusan yang terbaik dalam masalah pembunuhan ini, agar tidak ada kezaliman di sana. Ya, agar tidak ada apa? Kezaliman di sana. Maka untuk orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia harus dikisos kalau sekiranya keluarga yang dibunuh meminta dia apa? Untuk dikisos. Atau kalau sekiranya tidak, maka dia diberikan maaf, ya, dengan membayar apa? Tebusan diat, atau dia memberikan maaf tanpa apa? Tanpa tebusan. Dan ini ketetapan syariat Islam untuk orang yang membunuh. بدأ الله عز وجل هذه الآية. طبعا الآن نبدأ في تفسير الآية. كل ما سبق كانت مقدمات. بدأ الله عز وجل في صدر الآية النداء لأهل الإيمان. إذن لن يفعل ذلك ولن يطبق ذلك إلا أهل الإيمان. فعندنا هنا فائدتان. الفائدة الأولى أن المخاطب بهذه الآية هم أهل الإيمان، فلن يطبق ما في الآية إلا أصحاب الإيمان. هذا أولا. ثانيا كأن الله عز وجل يحيي جزوة الإيمان وشعلة الإيمان في القلوب لكي تستجيب لنداء الله عز وجل. ليس أي أحد سيستجيب لنداء الله إلا أهل الإيمان الذين يرتفع إيمانهم. لأن في حين القتل أيها الإخوة إذا قتل للإنسان ابن أو أخ أو زوج أو ولد أو فإن الإنسان ينسى نفسه ولا يتذكر إلا ولا يريد أن يرى إلا دماء القاتل. وإن قتل أمام ابنه عشرات ربما لا يشبع بذلك. لذلك الله بدأ الآية بالنداء لأهل الإيمان
لأن الذي يحجزك عن محارم الله هو إيمانك، والذي يجعلك تنسى ذلك أو حظ الشيطان منك هو إيمانك، والذي يجعلك تعلو على حظوظ النفس الإنسانية هو إيمانك بالله عز وجل. لذلك ابتدأ الله النداء به يا أيها الذين آمنوا. Nah. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk tafsir ayat ini, kata Syekh. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan memanggil orang-orang yang beriman. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang apa? Beriman. Jadi panggilan ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman saja yang dipanggil? Karena hanya orang-orang yang beriman saja pula yang akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang akan Allah sebutkan atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah setelah panggilannya. Hanya orang-orang yang beriman saja. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka mereka tidak akan pernah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah merealisasikan apa yang Allah perintahkan setelah memanggilnya. Makanya oleh karena itu Syekh menyebutkan, ya, ketika kita menjumpai ayat panggilan kepada orang-orang yang beriman, memberikan dua faedah kepada kita. Memberikan apa? Dua faedah kepada kita. Yang pertama, keutamaan orang-orang yang beriman, sehingga mereka dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa keutamaan mereka? Keutamaan mereka bahwa tidak akan ada yang merealisasikan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa? Orang-orang yang beriman, sehingga Allah memanggil mereka secara khusus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka secara apa? Khusus. Ini keutamaan orang yang beriman. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dan petik dari panggilan Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang beriman adalah tentang keutamaan iman itu sendiri. Iman yang ada di dalam dada kita, di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, ya, adalah sesuatu yang paling berharga, bahkan lebih berharga daripada dunia dan beserta isinya. Kenapa? Syekh menjelaskan, kau tidak akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, kecuali karena iman yang ada di dalam dirimu. Kau akan menyelisihi hawa nafsumu yang menyerumu untuk melakukan keburukan, melakukan dosa dan maksiat, ya, melainkan itu karena iman yang ada di dalam dirimu. Sehingga orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, di dalam jiwanya, ketika dipanggil, menyalalah apa? Api keimanan itu di dalam tubuhnya. Siap untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan siap untuk apa? Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam perkara pembunuhan seperti ini. Syekh terangkan kepada kita. Ketika seseorang, kata Syekh, anaknya dibunuh. Anaknya atau istrinya dibunuh, atau orang tuanya dibunuh, maka ketika itu seseorang yang tidak memiliki keimanan yang tinggi dan kuat di dalam dirinya, dia akan lupa dengan dirinya. Boleh jadi dia akan apa? Membunuh orang tersebut dan keluarga orang itu, walaupun yang dibunuh oleh orang tersebut cuma satu, mungkin anaknya. Dia mungkin tidak akan puas, sekalipun orang itu dibunuh beserta keluarganya juga tidak akan puas. Kenapa? Karena anaknya dibunuh, istrinya dibunuh. Misalkan anaknya dibunuh, atau istrinya dibunuh, atau orang tuanya dibunuh, atau saudaranya dibunuh. Dia pengen melakukan balas dendam dan akan melakukan perbuatan yang melampaui batas. Maka kalau bukan karena keimanan yang kuat di dalam diri, seseorang akan melampaui batas. Dia akan berbuat zalim. Makanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Ahlul iman. Ya, ini menunjukkan mulianya keimanan itu sendiri. Keimananlah yang akan membersihkan hati kita dari
keinginan untuk mengikuti hawa nafsu, diperbudak oleh hawa nafsu, keinginan duniawiyah kita sebagai seorang manusia. Ya, maka oleh karena itu terang dan jelas bagi kita faedah dari keimanan itu sendiri yang harus kita pupuk, yang harus kita hidupkan di dalam apa? Di dalam diri kita. Nah, قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب أي فرض وأوجب الله عز وجل علينا، أي علينا جميعا. يدخل في ذلك القاتل والمقتول وولي القاتل وولي المقتول. بمعنى إذا قتل لك إنسان، أو عفوا إذا قتل أخوك إنسان، فلا يجب عليك أن تخبئ أخوك أو تهربه حتى لا يحدث عليه القصاص، بل يجب عليك أن تأتي بأخيك إلى أولياء المقتول أو إلى أولياء الدم أو إلى ولي الأمر المسلمين الحاكم حتى يقتص من أخيك، يجب عليك ذلك. لذلك كتب عليكم جميعا القصاص. القصاص هنا أي المساواة والمماثلة والمحاكاة في القتلى، يعني لا بد أن يقتل هذا القاتل على الوجه الذي قتل به المقتول، هذا هو القصاص. فالقصاص بمعنى المحاكاة والمساواة والمماثلة في القتل، وذلك مخالفا لما كان عليه أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية إذا قتل الشريف قبيلة أو أحد من يعني ليس بشريف فإنه لا يقتل به، بل يعطونه الدية والدية تكون رخيصة. وإذا قتل الوضيع شريفا فإن الوضيع هذا يقتل، بل يقتل منه عشرات مقابل الشريف. ليست هناك مساواة في القتل ولا في القصاص عند أهل الجاهلية، فنزل الإسلام ليسوي بين كل الناس، فكل الناس سواسية في مسألة القصاص. لذلك الله هنا حدد الحر بالحر، إذا قتل حرا فإنه يقتل به، سواء كان وضيعا أو شريفا وزيرا أو رئيسا أو مرؤوسا. والأنثى بالأنثى كذلك، والعبد بالعبد. لكن يخرج من هذا بعض الأشياء كما سأذكرها. firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Kata kutiba, kata Syekh, maknanya adalah furidha, diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Alaikum, atas kalian. Kalian di sini siapa? Kalian di sini adalah keluarga yang dibunuh atau wali yang dibunuh, saudaranya dan sebagainya. Ya. Hendaklah kalian melaksanakan qisas atas orang yang dibunuh. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, qisas, apa definisi qisas? Syekh menjelaskan qisas itu adalah membalas dengan balasan yang setimpal. Ya, memberikan balasan dengan balasan yang apa? Setimpal, sama. Jiwa dibalas dengan apa? Jiwa. Ya. Ini adalah qisas yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu, kata Syekh, di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah melakukan qisas tapi tidak sesuai dengan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berdasarkan hawa nafsu mereka. Ketika seorang dari kabilah yang terhormat membunuh seseorang dari kabilah yang rendah, biasa, maka kata Syekh, orang yang membunuh dari kabilah yang mulia ini, terhormat ini, tidak dikisos, disembunyikan, tidak dikisos, dia berikan diat kepada ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan dengan nilai yang sangat remeh. Tapi sebaliknya, ketika yang membunuh ini adalah orang dari keluarga biasa-biasa saja, orang rendah, membunuh yang dibunuh adalah orang yang mulia dari kabilah yang mulia, terhormat, maka mereka akan menegakkan qisas. Bahkan bukan satu orang yang membunuh saja yang diqisas, keluarganya juga apa? Dibunuh. Maka di situ terdapat apa? Kezaliman.
Maka turun syariat Islam berada di tengah-tengah, menjelaskan tentang bagaimana pengkisosan yang sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, wal abdu bil abd, al-hur bil hur, yang merdeka dengan orang yang merdeka. Apakah orang yang merdeka ini dari keluarga yang mulia atau dari keluarga yang rendah, biasa? Tetap kalau dia membunuh maka ditegakkan qisas. Hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Tidak ada perbedaan. Ketika dia membunuh, maka dia pun dibunuh, diqisas. Makanya oleh karena itu Syekh menegaskan, ayat ini menyuruh kita, kalau sekiranya ada di antara keluarga kita yang membunuh, kata Syekh, maka janganlah dia melindunginya, menyembunyikannya, akan tapi hendaklah dia membawanya kepada keluarga yang dibunuh untuk diselesaikan. Ini lihat, makanya yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman, untuk diselesaikan. Apakah keluarga yang dibunuh menuntutnya untuk diqisas, atau dimaafkan dengan dimintain diat, atau atau dimaafkan tanpa diat? Enggak boleh disembunyikan, kata Syekh. Serahkan, kemudian selesaikan, karena perbuatan dia yang membunuh tersebut. قال الله عز وجل الحر بالحر. نقف عند هذه اللفظة. الحر بالحر يدخل بها إيش؟ الذكر إذا قتل ذكرا، والأنثى إذا قتلت أنثى، والذكر إذا قتل أنثى يقتل بها، والأنثى إذا قتل الذكر تقتل به. يدخل في كلمة الحر بالحر جميع هذه الأصناف، طالما حر أي ليس بعبد، سواء كان رجلا أو امرأة. يعني لو رجل قتل امرأة يقتل بها، ولو امرأة قتلت رجل تقتل به، ولو رجل قتل رجل يقتل به، والعكس، ولو أنثى قتلت أنثى تقتل بها. هذا منطوق لفظ الحر بالحر. ثم بعد ذلك طيب في بعض الأشياء مستثناة، مثل إذا قتل الوالد ابنه، هل يحدث هذا؟ يحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد بولده، لا يقاد يعني لا يقتص من والد قتل ولده. هذا مستثنى من إيش؟ من هذه الآية بدلالة السنة. أيضا إذا قتل مؤمن كافر، إذا قتل رجل مؤمن قتل كافرا لا يقاد به، كما جاءت السنة بذلك، لا يقاد مؤمن بكافر، لا يقاد من مؤمن بكافر. إذن هذا مستثنى من كلمة من قول الله الحر بالحر. نعم. Firman Allah Subhanahu wa taala, al-hur bil hur, yang merdeka dengan orang yang merdeka, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, diqisas. Syekh mengatakan, kita berhenti sejenak di kata ini, al-hur bil hur, orang merdeka dengan orang merdeka. Ini meliputi semua orang yang merdeka. Lelaki ketika membunuh lelaki diqisas, lelaki ketika membunuh perempuan diqisas, perempuan ketika membunuh laki-laki juga diqisas. Maksudnya dibunuh juga. Tidak ada perbedaan di sini. Begitu juga perempuan dengan perempuan diqisas. Diqisas. Tidak ada perbedaan, meliputi semua jenis orang di sini. Tidak ada perbedaannya di situ. Ini yang terkandung dari kata al-hur bil hur, orang merdeka dengan orang merdeka. Namun Syekh menjelaskan ada pengecualian dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil sunnah Nabi SAW. Seperti apa? Orang tua yang membunuh anaknya. Orang tua yang membunuh anaknya. Terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Terjadi. Orang tua bunuh anaknya. Namun ketika orang tua membunuh anaknya, maka dia tidak diqisas. Nabi SAW mengatakan, la yuqadul walid biqatli waladihi. Orang tua tidak dibunuh, diqisas karena dia membunuh anaknya. Begitu juga misalkan orang mukmin yang membunuh orang kafir. Orang mukmin yang membunuh
kafir. Mereka pun juga tidak dikisos berdasarkan dalil sunnah Nabi SAW. Tidak dikisos orang mukmin karena membunuh orang kafir. Nah, ini adalah pengecualian ya yang disebutkan oleh Syekh berdasarkan dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Allah azza wa jalla wal 'abd bil 'abd. Limadha huna Allah nassasa 'ala al 'abd bil 'abd wal untha bil untha? وذلك لأن أهل الجاهلية إذا كان هذا عبد عند قوم يعني قوم كبار أشراف إذا قتل من قوم آخرون فإنما يقتلون به رجلا حرا بالعكس. وإذا كان العبد الذي قتل من قوم يعني ليسوا من الأشراف فإنما لا يقتلون به أحد. إذن الله هنا قال العبد لا يقتل إلا بالعبد. طب إذا قتل العبد سيده إذا قتل العبد هل يقاد به؟ لا يقاد به، لأن ليس هناك تكافؤ، لأن أصل القصاص أن يحدث تكافؤ وتماثل. تكافؤ الحر يقتل بالحر سواء كان ذكرا أو أنثى أو العكس. والعبد بالعبد إذا قتل العبد حر فإنما لا يقاد به وإنما يعذر من قبل ولي الأمر. طيب والأنثى بالأنثى، لأن كان أهل الجاهلية إذا قتلت أنثى يقتلون مكانها رجل أو يقتلون مكان غير قاتل. إذا كان قاتلها أنثى يقتلون بها رجلا وليس أنثى. فالله قال لا، الأنثى إذا قتلت أنثى تقتل بها. طب الأنثى إذا قتلها رجل يقتل به أيضا، لأن هذا من في باب قوله الحر بالحر. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wal 'abdu bil 'abd. Hamba sahaya dengan hamba sahaya. Kemudian wal untha bil untha. Wanita dengan wanita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba membunuh hamba budak, itu maksudnya budak sahaya membunuh budak saya, maka dia dikisos. Karena kembali kepada definisi kisos yang tadi telah kita sebutkan, kata Syekh, kisos itu membalas dengan balasan yang setimpal dan orangnya mesti apa? Satu derajat, sederajat gitu. Paham? Orangnya mesti apa? Sederajat. Merdeka dengan merdeka, budak dengan budak. Nah, kalau sekiranya budak hamba sahaya membunuh majikannya, atau sebaliknya majikannya membunuh hamba sahaya, apakah mereka dikisos? Tidak, karena tidak apa? Tidak sekufu. Sekufu itu sederajat, ya, tidak sederajat. Akan tetapi hukumannya dikembalikan kepada waliul amr, kepada hakim. Kepada apa? Hakim. Dan ini sekaligus membantah kisos yang berlaku di tengah-tengah orang-orang jahiliyah. Kalau sekiranya budak, seorang budak nih ya, dari kalangan kabilah yang mulia terhormat melakukan pembunuhan kepada budak juga misalkan, maka tidak dikisos karena dia berasal dari apa? Budak yang apa? Budak yang kabilah yang mulia. Tapi kalau sekiranya budak dari kabilah yang apa? Rendah, biasa saja, membunuh, maka yang dibunuh bukan budak lagi. Membunuh dari kalangan budak juga misalkan, dari kalangan budak tapi dari kabilah yang apa? Mulia. Yang dibunuh untuk dikisos bukan lagi dari kalangan budak tapi apa? Orang yang merdeka. Sehingga tidak terjadi apa? Kesetimpalan di dalam menegakkan kisos. Nah, Allah Subhanahu wa taala bantah itu. Pokoknya kalau budak mau dari kalangan kabilah yang mulia terhormat ataupun dari kalangan yang rendah, sama-sama apa? Dikisos. Wanita juga demikian, wanita dengan wanita. Ya, dahulu kalau sekiranya wanita dari kalangan yang mulia membunuh, maka yang dikisos budak. Wanita tadi tidak dikisos. Ya, jadi ini yang terjadi di tengah-tengah orang-orang jahiliyah, maka semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita ketika dia membunuh wanita, maka dia juga apa? Dikisos. Tidak digantikan dengan orang lain untuk apa? Dikisos. Tidak, sama. Ya, wanita ketika membunuh wanita, maka dia dikisos. Wanita ketika membunuh laki-laki, maka dia dikisos. Ini masuk ke dalam
kata al-hurru bil hurr. Orang merdeka dengan orang merdeka sama-sama dihukum semuanya. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Nah, al-unsa bil unsa, wanita dengan wanita, seperti yang tadi telah kita jelaskan. Ya, ketika wanita dari kalangan yang mulia membunuh wanita atau lelaki, ketika dia dikisos, tidak dia yang dikisos, dicarikan apa? Penggantinya dari lelaki biasa saja atau dari kalangan budak, kemudian apa? Dikisos. Tidak. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Siapapun dia, ya, tetap dilaksanakan hukum apa? Kisos, kalau sekiranya itu yang diminta oleh keluarga yang dibunuh. Ya, kalau sekiranya itu yang dituntut dan diminta oleh keluarga yang dibunuh. قوله تبارك وتعالى طبعا الله بين الأشياء بالعدل القصاص مساواة والمكافأة والعدل في القتل ثم بعد ذلك الله فتح باب للعفو والإحسان دائما هكذا أيها الإخوة إذا جاء الأمر بالعدل يأتي الأمر بالفضل إذا جاء الأمر بالعدل والقسط دائما يتبعه الله الأمر بالفضل والإحسان والمجازاة بالإحسان قال الله فمن عفي له من أخيه شيء تخيل كلمة أخيه تخيل لفظ القرآن فمن عفي العفو والترك يعني لو أن أولياء المقتول عفوا يعني تركوا القصاص والسأر بالدم من القاتل أي لا يريدون هذا قاتل العمد لا يريدون منه أن يقتل وإنما أرادوا فقط شيء وهو الإيش الدية رضوا بالدية وعبر هنا القرآن بلفظ من أخيه يعني القرآن يقول لك هذا وإن كان قتل ولي من أوليائك أخوك أو أبوك أو ابنك أو زوجك أو أي شيء فهو في الأصل لا زال أخوك لم يخرج من دائرة الإسلام فلا تنسى صلة الإسلام بينك وبينه ولو كان قاتلا تخيلوا الإسلام يربطنا برابط قوي جدا أيها الإخوة ولو كان بيني وبينك دم فلا زال بيني وبينك رابطة الإسلام تجمعنا ودين الله عز وجل يأمرنا وينهانا فقال فمن عفي له من أخيه شيء تخيل أكثر معاداة تحدث في البشرية أكثر عداوة هي التي تحدث بين يعني القاتل والمقتول أولياء هذا وأولياء هذا مع ذلك وإن وصلت العداوة إلى أعلاها الله قال لك لا تنسى أنه أخوك وألجأك أو وحبب إليك ورغب إليك العفو قال كما قال الله عز وجل في الآية فمن عفي له أي ترك ولي المقتول الثأر بالدم شيء فاتباع بالمعروف. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman faman ufiya lahu min akhihi syai'. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, ya. Barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kata Syekh bentuk uslub bahasa Al-Qur'anul Karim yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syariat yang harus mereka jalankan, mereka laksanakan. Kata Syekh adalah bahwa ketika datang perintah untuk menegakkan keadilan karena kesalahan atau kejahatan yang dilakukan, ditegakkanlah keadilan di situ. Dan dalam masalah ini apa? Kisos, jiwa dengan jiwa, dibunuh maka dia dibunuh. Seringkali ketika Islam mendatangkan perintah untuk menegakkan keadilan, ya, penyamarataan hukuman, ya, sebagai bentuk untuk menegakkan keadilan, seringkali datang setelahnya itu, ya, targhib, dorongan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maaf kepada orang yang melakukan apa? Kejahatan. Ya, seringkali Allah setelah itu, setelah dia sampaikan tegakkan keadilan, kemudian hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pandang bulu kepada
orang-orang tertentu, enggak, sama rata semuanya. Seringkali setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, yaitu wali-wali yang dibunuh, entah orang tuanya, saudaranya, wali orang-orang yang dibunuh atau orang yang dibunuh, seringkali Allah Subhanahu wa taala memotivasinya untuk apa? Untuk memberikan maaf. Ya, membalas keburukan kejahatan orang dengan apa? Kebaikan, yaitu memaafkan dia. Subhanallah. Menunjukkan bahwasannya maaf ini adalah sesuatu yang sangat mulia di dalam agama kita. Orang telah berbuat jahat, ya kita sah-sah saja untuk melakukan balasan yang setimpal. Ya, melakukan balasan yang setimpal. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala di sini apa? Mengatakan, tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya. Nah, di sini pun Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, sekalipun orang yang membunuh itu telah melakukan kejahatan yang sangat besar, membunuh, menghilangkan nyawa orang. Ini kejahatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kepada waliul amr, wali yang dibunuh, bahwasanya apapun yang telah dia lakukan, dia masih apa? Saudaramu. Dia masih apa? Saudaramu. Islam telah mengikatmu dengan dia, dengan agama yang mulia ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengikatmu dengan dia, dengan agama yang mulia ini, dengan syariat ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, menunjukkan yang membunuh dengan wali yang dibunuh itu masih apa? Bersaudara. Diharapkan dia memberikan maaf kepada orang yang membunuh ini. Subhanallah. Diharapkan dia memberikan maaf kepada apa? Orang yang membunuh ini. Udah maafkan dia, ya, sehingga dia tetap hidup, dan boleh jadi wali ini memaafkan dia, ya sudah, kau cukup bayar apa? Diat saja, denda saja, tebusan saja, kami maafkan. Atau sebaliknya, dia maafkan tanpa meminta diat sedikit pun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fattiba'un bil ma'ruf, hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang baik. Hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang apa? Dengan cara yang baik. Ya sudah, dia tidak berlebih-lebihan juga, caranya baik, ya. Dia masih menimbang saudaranya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ini, lihat kemuliaan syariat Islam, ya, yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu bagaimana orang-orang mengatakan bahwasanya orang Islam ini adalah orang yang haus darah? Bahkan kita diperintahkan, sudahlah keluarga kita dibunuh, kita bahkan diperintahkan dan dimotivasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Memaafkan orang yang telah membunuhnya. Nah, baik, kita dengarkan kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala salim. Alhamdulillah. Allah. حي على الصلاة
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة، قول الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء. كلمة أخي هنا تدل على مذهب أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لأن لو كان كافرا ما قال أخيه، ما قال أخيه. فهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون المؤمن بالكبيرة، فدل على أن المؤمن إذا فعل الكبيرة سواء كان قتلا أو غير ذلك فإنه لا يصل إلى حد الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله. نعم. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman ufiya lahu min akhihi syai'. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, ya, memperoleh maaf dari saudaranya. Kalimat ini, kata Syekh, menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari apa? Islam. Ya, membunuh dosa besar. Ya, tidak keluar dari apa? Dari Islam. Karena kalau sekiranya orang yang melakukan dosa besar keluar dari Islam, maka dia bukan lagi apa? Saudara. Dia bukan lagi saudara kita sampai dia kembali, ya, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ayat ini menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya, dan inilah mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwasanya pelaku dosa besar tidak kafir. Apapun dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim, maka itu tidak mengeluarkannya dari apa? Dari Islam. Nah, قال فاتباع بالمعروف أي وجب على ولي المقتول أن يطلب الدية بالمعروف، أي لا يحرجوا القاتل ولا يكلفوه فوق طاقته ولا يطلب منه المستحيل. تخيل هذا، يعني الله جعل هذا القاتل أخوك، قال مع ذلك لا تحرجه ولا تكلفه فوق طاقته ولا تطلب منه فوق ما يستطيع أن يفعله. فاتباع بالمعروف. قال وأداء إليه بإحسان، أي وجب على هذا القاتل أن يجازي هذا الإحسان بالإحسان. هؤلاء الذين عفوا ولا يريدوا القصاص، وهؤلاء الذين أرادوا منك الدية بالمعروف، فيجب عليك أن تعطيهم ما أرادوا، لا تماطل ولا تؤخر ولا تقابلهم بالإحسان إساءة والعياذ بالله. فلا بد أن تحسن إلى أولياء المقتول بدفع الدية كاملة كما أمروا أو كما طلبوها بالمعروف. فهذا أمر لولي المقتول وأمر للقاتل على السواء. kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fattiba'un bil ma'ruf, hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang baik. Dia di sini siapa? Yaitu wali orang yang dibunuh. Ya, wali orang yang apa? Dibunuh. Ketika dia memaafkan orang yang telah membunuh kerabatnya tersebut, ya, atau saudaranya tersebut, maka hendaklah dia mengikuti maafnya itu dengan cara yang apa? Baik. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia memaafkan kemudian dia minta diat, jangan sampai permintaan diatnya itu sama saja seperti membunuhnya. Ya. Dia meminta diat tebusan dari orang yang membunuh dengan jumlah yang
di luar kemampuannya untuk apa? Untuk membayarnya. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasi wali yang dibunuh ini agar betul-betul berbuat ihsan. Dan ihsan kedudukannya sangat tinggi di dalam agama kita. Pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada orang yang membunuh wali yang dibunuh ini bahwasanya itu adalah saudaranya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memintanya agar jangan sampai apa? Memberatkannya, menyusahkannya di dalam meminta apa? Tebusan. Kita tahu dia orang miskin sekali, lalu kita minta duit 2 miliar untuk makan saja mungkin susah. Ya, nggak mungkin. Makanya Allah mengatakan fattiba'un bil ma'ruf. Lalu Allah juga mengatakan wa adaun ilaihi bi ihsan. Setelah wali yang dibunuh ini memberikan maaf, kemudian minta diatnya juga dengan cara yang ma'ruf. Dia tahu nih kau sulit, ya sudah kau bayar segini saja udah. Ya. Sesuai dengan kemampuan orang ini, dia tahu kemampuannya cuma segini, ya sudah kau bayar segitu saja. Maka orang yang membunuh ini wajib menunaikan hak wali yang dibunuh dengan cara yang apa? Baik. Misalkan tebusannya udah nggak banyak-banyak karena dia orang susah, ya mungkin 100 juta aja misalkan. 100 juta misalkan. Misal ya. Insya Allah dia lihat nih ya kerjaan kau ini ya 100 juta lah. Kalau kau nggak bisa berikan langsung, ya sudah kau cicil misalkan. Maka orang yang membunuh ini setelah mendapatkan kebaikan seperti itu dari wali yang dibunuh, maka hendaklah dia berbuat ihsan kepada wali yang dibunuh ini. Yaitu apa? Jangan dia bertele-tele, menunda-nunda, kemudian mencurangi, mengakali, menimpakan mudarat kepada apa? Wali yang dibunuh. Setelah wali yang dibunuh ini memberikan maaf, kemudian minta diatnya juga tidak menyusahkannya, maka jangan sampai pula dia membalas ihsan orang dengan keburukan. Jangan. Tapi hendaklah dia hendaklah dia membayar diat tebusan tersebut kepada orang, yaitu wali yang dibunuh ini dengan cara yang baik pula. Nah. قال الله عز وجل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أي هذا الذي تقدم من وجوب العدل في القصاص ثم بعد ذلك ألجأنا الله أو رغبنا الله في العفو وفي الاتباع بالمعروف والأداء بالإحسان تخفيف من الله ورحمة. لماذا؟ لأن كان على اليهود واجب القصاص ما عندهم اختيار، وكان على النصارى واجب العفو ما عندهم اختيار، فجعل الله عز وجل لنا الاختيار ما بين القصاص أو الأخذ الدية أو العفو مطلقا بلا دية وبلا قصاص. كل هذا يرجع إلى أولياء المقتول على سبيل الاختيار، فكان هذا تخفيف من الله ورحمة لهذه الأمة. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah." Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan. Maksudnya yang demikian itu adalah hukum yang sangat adil yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah pembunuhan. Kemudian itu mesti dilakukan dengan setimpal dan mesti sekufu, sederajat dan seterusnya. Kemudian di situ ada pilihan mau mengkisos atau tidak kisos tapi bayar diat saja, atau memaafkan secara mutlak tanpa kisos dan tanpa diat. Ini adalah keringanan dan rahmat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebelumnya orang-orang Yahudi kalau ada yang membunuh maka tidak ada pilihan. Yang membunuh harus dibunuh, tidak ada pilihan. Ya, di tengah-tengah mereka. Sedangkan orang Nasrani yang membunuh maka wajib dimaafkan. Lalu datang Islam agar tidak ada yang terzalimi, dan ini adalah hukum yang terbaik karena datang dari sisi Allah dan pastinya di situ terdapat keadilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Artinya ketika wali yang dibunuh ini memilih apakah orang ini dikisos atau tidak, atau dia hanya sekedar meminta diat saja,
ya dia maafkan tapi minta diyat, atau dia maafkan tanpa qisas dan diyat, maka ini adalah keringanan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. قال الله عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي من اعتدى بعد العفو وأخذ الدية اعتدى بعد ذلك بالقتل على أحد ما فإنه له عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة والله أعلم. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim." Maka siapa yang melampaui batas setelah itu, ya. Maksudnya apa? Maksudnya setelah dia menerima diyat, dia maafkan, kemudian dia menerima diyat, lalu dia melakukan hal yang melampaui batas. Bisa saja setelah dia terima kemudian dia bunuh orang tadi. Karena yang membunuh tadi karena telah membunuh kerabatnya atau siapapun. Ini namanya tidak perbuatan melampaui batas. Atau setelah dia terima diyat semuanya kemudian dia ancam. Dia peras lagi misalkan. Ini namanya apa? Tidak perbuatan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang melampaui batas setelah itu, falahu azabun alim, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. نفتح سؤال شباب. طيب. أو نكمل الآية التي بعدها. طيب. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, waktu tersisa lebih kurang 7-8 menit. Ada yang mau bertanya atau tidak? Ya. Assalamualaikum. Bagaimana dengan orang yang membunuh tapi tidak diberlakukan hukum Islam, hukum yang ada sekarang, sementara keluarga wali yang dibunuh, keluarga yang dibunuh misalkan ya, itu tidak memaafkannya. Apakah dosa orang yang membunuh ini sudah terampuni kalau sekiranya dia dipenjara setahun atau dua tahun? نعم. طبعا هذا الحكم ليس بحكم الإسلام. لأن القاتل لا يسجن في الإسلام. ما في شيء اسمه سجن في الإسلام. في الإسلام ما في شيء اسمه سجن، بل القاتل إما القاتل عمد إما أن يقتل أو يأخذ الدية منه أو يعفو عنه. أما مسألة السجن فليست داخلة. طيب هذا القاتل الذي دخل في السجن ما حكمه؟ هل سجنه يعد تكفيرا له؟ الله أعلم، لأن هذا ليست داخل من شريعة الإسلام، بل هذه شريعة أرضية وضعية ليست من شريعة رب البرية سبحانه وتعالى حتى نقول أن سجنه يكون عفوا له. اللهم إلا إنه إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل وأكثر من الصالحات فإن ذلك يكون توبة له إن شاء الله رب العالمين. Taib, jawaban dari Syekh adalah bahwa orang yang membunuh di dalam Islam hukumnya bukanlah apa? Dipenjara. Hukumnya bukanlah apa? Dipenjara sebagaimana yang kita pelajari. Hukumnya kalau tidak dikisos, kalau tidak dia disuruh membayar apa? Dia, atau kalau tidak apa? Dia dimaafkan. Ya, dia dimaafkan. Inilah hukum Islam untuk orang yang membunuh dengan apa? Sengaja. Ya. Adapun hukum yang berlaku ini namanya hukum yang dibuat oleh manusia. Sedangkan hukum syariat adalah hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang berlaku sekarang ini adalah hukum yang dibuat, ditetapkan oleh manusia, para penguasa dan seterusnya. Ya. Yang jelas ini dulu yang harus kita ketahui. Hukum orang yang membunuh bukanlah apa? Dipenjara. Kemudian sesuai dengan yang ditanyakan, apakah setelah misalkan dia telah dimasukkan ke penjara lalu dia dihukum sekian tahun, apakah ini menjadi penggugur dosanya? Ya, artinya dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, kata Syekh. Ya, wallahu a'lam. Namun kalau sekiranya selama dia di penjara kemudian dia bertobat dengan taubat nasuha, lalu dia melakukan perbuatan ihsan, dia banyak beramal soleh, ya harapannya mudah-mudahan dosa dia membunuh diampuni dan dimaafkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Salam. Saya dengan kebodohan menilai ini adalah pertama mengagungkan Allah, mengagungkan Tuhan, juga melakukan
Cuma realitas negara apabila fotokopi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa semenjak Perang Salib pertama sampai terbentuknya Perang Dunia Kedua, bentuk PBB adalah untuk menghancurkan umat Islam. Makanya kalau kita baca Revolusi Prancis, Montesquieu membuat Respublika dan UAP. Jadi bagaimana solusi yang terbaik agar umat Islam ini kepungan musuh-musuh Islam bisa berinteraksi antara keluarga ini, panggilan tadi kan orang beriman. Jadi bagaimana membentuk kebersamaan, menjaga maruah jati diri Islam. Ini dulu, maksudnya Prodewaka Rasulullah berdakwah di bawah ketiak orang kerabat. Kita bentuk pula panggilan-panggilan Allah orang beriman. Ini kita bentuk satu persatu menjelang Dajjal keluar. Ya, terima kasih. Apa sih? لا أفهم. هو يتكلم عن الأحكام الوضعية، يعني رابطة العالمية، شركة الشعب في العالم، طبعا كلها وضعية الناس. أيوة. طيب نحن ما الحل يعني حتى نحقق هذا وهذا؟ طيب ممكن تجيب بالإندونيسية شيء؟ Solusi kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada solusi yang lain. Kita harus bertaubat, kembali kepada Islam. Saya, kamu, keluarga saya, keluarga kamu, keluarga tangga, semua masyarakat, sudah kita akan kuat insyaAllah. Tetapi kalau saya melihat saudara saya ini limah, saya tidak amar ma'ruf, nahi an munkar, saya membiarkan dia di dalam kebodohan, dia maju atau menuju neraka wal'iyadu billah, saya santai saja seperti tidak melihat apa-apa. Apakah ini Islam saya? Islam saya tidak hanya ana salat 5 waktu, ana puasa bulan Ramadan, ketika ada awan ana berhaji atau berumrah. Ini bukan hanya secara Islam. Secara Islam yang pertama ada rukun yang pertama yang kita mengabaikan rukun ini, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa artinya? Bukan hanya kata dengan lisan. Ini artinya harus menghakimi semua kehidupan kita, semua nafas kita sesuai dengan perintah Allah Azza. Ini namanya la ilaha illallah, dan semua ibadah kita harus sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya Muhammad Rasulullah. Apakah kita sudah melakukan hal seperti ini? Faham? Apakah kita sudah menanamkan ini di dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, asyirat kita, suku kita, atau tidak? Kita harus melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala kasih kita sebagai kemampuan untuk kita melakukannya. Tapi ana tidak membiarkan semua ini. Ana mau umat Islam akan kuat. Mana iman anta dulu? Mana tetangga anta? Bagaimana istri anta? Bagaimana anak perempuan anta? Bagaimana anta di dalam syariat ini? Bagaimana engkau di dalam syariat ini? Kuat atau tidak? Menambil syariat ini dengan kuat atau limah-limah? Faham? Ketika engkau sedang limah di dalam syariat ini, limah di dalam bersaudara kepada saudara anta, selalu menghibah orang lain, selalu mencaci maki orang lain, selalu anta memakan daging saudaramu, faham? Selalu membiarkan saudaramu terus di dalam kebodohan dan kemaksiatan. Sedangkan anta, bagaimana kita akan kuat? Mustahil kita akan kuat, karena yang membaca kita menjadi kita limah engkau sendiri, bukan yang lain, engkau sendiri. Syariat ini untuk engkau. Ada beberapa hal yang engkau harus memegang dengan kuat. Engkau sudah melakukan ini atau tidak? Ketika melakukan ini, amanah orang yang sekitar engkau, seperti rumah tangga, anak-anak, saudara, teman-teman, kerabat, semuanya. Di mana engkau dalam hal ini? Contoh, anta datang di kajian ini karena menuntut ilmu wajib. Apakah engkau datang dengan secara sendiri? Mana anak anta? Mana istri anta? Mana kerabat anta? Mana teman-teman anta? Walaupun ajak dengan telefon, dengan wa' saja. Engkau telah melakukan ini. Jangan anta berkata, okay, bagaimana kita akan kuat, bagaimana kita akan menjaga Palestin atau Quds, atau bagaimana syariat Allah akan teguh. Ya akhi, yang menjadikan syariat Allah 5 sakaran, engkau datang di majlis ilmu, membiarkan orang yang engkau wali atas mereka, paham, di dalam dunia, di dalam kebodohan. Ini yang wajib. Jangan engkau melihat apa yang di luar masjid,
Sedangkan yang di dalam masjid ada banyak yang tetangga anta sakaran, yang teman anta ada yang 5, ada yang tidak hadir hari ini. Anta tidak telefon dia, kenapa tidak hadir? Sakit atau apa? Meminta bantuan atau tidak? Ada banyak perintah yang kita mengabaikan. Jangan engkau faham apa yang jauh anta mau melakukan dan apa yang dekat anta mengabaikan. Wallahu taala a'lam wa a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Syekh. Barak.